Bau yang akan sesaat lagi mengadakan kunjungan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk diketahui bersama bahwa PKK Pusat itu berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan di bawah naungan Direktorat Bina Pemerintahan Desa. Dan sebentar nantinya rombongan tim penyerap PKK Bau akan melakukan audiensi di sana dan juga akan membahas beberapa hal, di antaranya terkait dengan rencana untuk persiapan kelurahan tematik nantinya. Jadi untuk selanjutnya setelah melakukan diskusi dan audiensi di sana, nanti bekal yang akan dibawa oleh rombongan tim penyerap PKK Bau adalah bagaimana untuk melakukan persiapan terkait dengan adanya pembinaan di kelurahan tematik. Nah, dan juga pemirsa, untuk kelurahan tematik ini kita tahu bersama bahwa yang akan diprioritaskan adalah hal-hal yang unik yang akan dipersiapkan oleh kelurahan-kelurahan terpilih. Kita bersama rombongan tim penyerap PKK Bau akan melakukan persiapan untuk melakukan kunjungan audiensi kita ke Direktorat Bina Pemerintahan Desa. Dan saat ini tentunya kita sudah bersama dengan Sekretaris PKK Bau yang akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih sebenarnya rencana dari kegiatan-kegiatan PKK Bau dalam hal ini akan dilakukan, dan tentunya akan dipimpin oleh langsung oleh Ketua Tim Penyerap PKK Bau. Dan kita akan bincang-bincang sejenak dengan Sekretaris PKK Bau, Bapak Laoli Darussalam SSMSI. Selamat pagi Pak. Iya. Jadi Pak, gimana kira-kira persiapan dari Tim Penyerap PKK Bau? Terima kasih. Jadi jadwal kita hari ini di PKK Kota Bogor akan langsung dengan desa. Pertama, kita sudah sepakat awal sama-sama bahwa rombongan kita berjumlah 30 orang. Mudah-mudahan ini bisa diterima dalam jumlah 30 orang ini, karena memang sekarang lagi pandemi, tapi kemudian sudah tahu bahwa bisa. Nah, juga dari waktu yang telah diberikan, kami insya Allah akan diberikan pada jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kita akan terima jam 9.30 dan kita akan audiens yang kita update. Dan dalam audiens ini nanti di bawah kota juga akan mendapatkan beberapa hal sehubungan dengan keadaan mereka yang ada di Kota Bogor, dan juga tentu juga kita juga anak-anak di desa dan SPD juga mungkin mempersiapkan kepada teman-teman yang tinggal di sana tentang bagaimana sesungguhnya desa tematik. Kita akan bicara tentang banyak adalah tentang pengembangan desa tematik. Ya, pengembangan desa tematik. Desa tematik ini sudah mulai dilombakan oleh PMD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun sejalan dengan itu juga PKK Kota Bogor tentunya di bawah garis pemerintahan provinsi, garis pemerintahan provinsi telah menetapkan desa terintegrasi pariwisata itu harus. Ya, tetapi kayaknya program dan kode yang kita akan sesuaikan nanti kemudian dengan yang ada. Ini luar biasa, ya. Kita kasih tahu lagi ya. Ya, pastinya karena kita akan mengetahui banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan menjelang pelaksanaan penilaian pertama, penilaian lomba desa integrasi atau kelurahan integrasi. Ini adalah dilaksanakan oleh tim PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Ternyata program ini sejalan dengan program kementerian tentang desa tematik. Jadi kita memadukan baik sama. Ya. Betul-betul ya, dikembangkan oleh PKK Kota Bogor tentunya. Ya, pemirsa, itu tadi yang kita dengarkan dari Sekretaris PKK Kota Bogor, dan saksikan terus kelanjutan dari perjalanan dari rombongan tim penyerap Kota Bogor di Jakarta. Siap untuk melakukan kunjungan audiensi ke Direktorat Bina Pemerintahan Desa. Dan saat ini kita sudah bersama Ketua Tim Penyerap PKK Bogor, Ibu. Ya, jadi sedikit kita akan mengetahui kira-kira bagaimana harapan. Ini kita akan audiensi tentang kelembagaan PKK. Jadi harapan kita tentu setelah audiensi sebentar kita akan banyak mendengarkan tentang kelembagaan PKK. Pada saat kita pulang tentu kita akan meninjau kembali tentang
kemudian juga ini sebenarnya audiensi ini terkait dengan lomba, sebenarnya keterkaitan dengan lomba kampung wisata tematik. Kampung wisata tematik ini menjadi program desa. Nah, kita di Kota Bau-Bau itu kan tidak ada desa. Kita yang ada adalah kelurahan. Olehnya itu kemudian kita datang audiensi ke Kementerian Bidang Pemerintahan Desa ini untuk menanyakan hal tersebut. Pemirsa, itu tadi harapan dari Ketua Tim Penggerak Kota Bau dengan adanya pelaksanaan kegiatan. Terima kasih. Dan diagendakan nanti 1 jam mendatang kita akan bersama-sama dan diterima langsung oleh Bapak Irjen. Kita akan langsung diterima oleh Bapak Dirjen. Iya, karena ruangan yang terbatas, sehingga para perwakilan lah yang bersama-sama untuk di pertemuan di ruangan ini nantinya. Ya, dan kita lihat di sana sudah bersama-sama kita Ketua Tim Penggerak Warga Kota Bau-Bau, staf ahli, sekretaris, dan juga para ketua Pokja yang akan senantiasa membersamai pelaksanaan pertemuan audiensi pada pagi hari ini, pemirsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau, Nyonya Waude Nursanti Molianse, dan seluruh jajaran Bapak Dirjen, kami laporkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau membawa 30 orang Ibu, 30 orang pasukannya Ibu, dan juga kalau tidak salah ada jajaran dari OPD-nya Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat datang di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, izin Bapak Dirjen, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau, kami persilakan kepada Ibu Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau untuk maksud dan tujuan serta kedatangannya ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sekaligus memperkenalkan seluruh jajarannya. Kami persilakan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau untuk menyampaikan maksud dan tujuannya serta memperkenalkan. Roman, kami silakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan Kota Bau-Bau yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman tim penggerak PKK Kota Bau-Bau, hadirin yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, tentu tak lupa selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama karunia kesehatan, untuk hadir bersama-sama di Aula Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan agenda acara audiensi tentang kelembagaan PKK bersama Bapak Dirjen pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini, khususnya yang muslim, mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Dirjen yang kami hormati, pertama-tama tentu kami ucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Bapak. Di tengah kesibukan Bapak yang begitu padat, kami tim penggerak PKK Kota Bau-Bau datang sedikit merepotkan kepada Bapak untuk tujuan audiensi kelembagaan PKK. Mungkin sebelum saya lanjut Pak, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang datang pada pagi menjelang siang hari ini. Saya datang bersama yang pertama mungkin Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bau-Bau. Kemudian juga saya datang bersama staf ahli. Ibu tolong berdiri, staf ahli tim penggerak PKK Kota Bau-Bau, kemudian sekretaris tim penggerak PKK Kota Bau-Bau, kemudian ketua Pokja 1, 2, 3, dan 4 tim penggerak PKK Kota Bau-Bau, dan teman-teman saya sekretaris tim penggerak PKK Kota Bau-Bau.
seperti Pak yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan pencerahan tentang kelembagaan PKK, khususnya terkait dengan kegiatan kami kampung wisata tematik, karena kami tahu bahwa mungkin untuk dirjen kelurahan tidak ada, hanya bina pemerintahan desa. Ya, jadi kami kesini Pak terkait dengan kegiatan kampung wisata tematik. Kami juga, saya bersama tim penggerak PKK kelurahan dan kecamatan kemarin juga melakukan kaji banding di Kabupaten Goa, dan hasilnya sharing kami itu di situ mereka ternyata mendapatkan semacam bantuan untuk pembinaan kampung wisata tematik itu dari dana desa sekitar 50 juta. Sementara kami Pak tidak ada, mungkin itu yang kami ingin mendapatkan pencerahan Pak tentang ini. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas, mungkin kemarin juga Pak banyak yang singgung terkait tugas daripada Dasawisma yang begitu banyak. Dia adalah ujung tombak kami di tingkat kelurahan yang betul-betul Pak tugasnya itu sangat banyak. Apalagi misalnya menjelang penilaian, membuat data itu sampai-sampai mereka tidak tidur ya kadang, tetapi mereka tidak ada sedikit saja reward untuk mereka dalam bentuk mungkin honor. Itu yang kami tanyakan, apa boleh kami menggunakan dana desa atau seperti apa Pak, tolong dana kelurahan, tolong pencerahannya. Mungkin dari saya itu saja, mungkin dari teman-teman saya yang lain juga ada yang akan disampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dari Kota Bogor. Untuk selanjutnya kami mendengar hormat kepada Bapak Dirjen untuk menyampaikan arahannya. Dengan kamar kami silakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 selam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wali Santi beserta seluruh jajaran tim penggerak PKK Kota Bau yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Ibu atas kehadirannya. Kami sangat senang Bapak dan Ibu bisa hadir di tempat kami untuk saling berkoordinasi. Dan saya kira dengan koordinasi seperti ini, kita harapkan kita bisa mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dengan pertanyaan mengenai desa di Kota Bau, kan ini persoalannya nggak ada desa, lurah semua. Oleh karena itu, harapan kami itu, yang pertama yang harus kita pelajari adalah regulasi yang ada. Nah, regulasi yang ada itu yang saya maksud adalah Perpres 99/2017 tentang gerakan PKK. Kemudian Permendagri 36/2020. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi adalah mengenai PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan. Nah, kepada Ibu, sekarang kalau kita lihat kelurahan, apakah ada aturan tersendiri? Ada. Permendagri 130/2018. Nah, di situ ada sarana prasarana dan juga untuk pemberdayaan Ibu. Ya, artinya ini bisa dirembuk, begitu. Payung hukumnya ada. Ya, memang yang menjadi persoalan kita adalah kemampuan keuangan daerah itu adalah terbatas. Nah, sekarang bagaimana di tengah keterbatasan itu kita bisa memberdayakan masyarakat sekeliling kita. Betul Ibu. Jadi kalau Ibu tadi mengarahkan adanya
usaha-usaha yang dikembangkan mengenai wisata tematik. Itu betul, karena dengan usaha-usaha seperti ini akhirnya kita bisa berbagi sebenarnya dengan pemerintah daerah. Kalau di pemerintah daerah itu ada dua hal, ada hasil kekayaan yang memang dikelola langsung oleh Pemda, ada hasil kekayaan yang memang dipisahkan. Nah, misalkan ada wisata tematik seperti ini, bisa dari PKK bersama-sama dengan Pemda untuk mengelola, artinya itu mengelola hasil kekayaan yang dipisahkan tadi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu betul-betul berkoordinasi dengan Bapak-bapak dari Pemda bagaimana bisa mengelola. Ya, artinya ada sharing ini, sharing. Ya, bukan semua dikelola oleh PKK-nya, bukan, tapi bersama-sama begitu. Nah, ini dengan seperti ini maka saya kira keterbatasan ini bisa diminimalisir. Karena kita ketahui Bu Ade, sekarang ini memang kondisi situasi memang semua serba efisiensi. Ya, karena keterbatasan, betul keterbatasan, baik itu di pusat sampai dengan di daerah. Nah, saya yakin dengan kebersamaan seperti ini bisa dilakukan. Saran saya yang pertama, kalau memang wisata tematik ini sudah dikembangkan, tinggal Bapak dan Ibu sekarang bagaimana mengamati, meniru, memodifikasi tempat-tempat yang sudah melakukan. Contohnya kalau di Jawa itu ya, contohnya banyak banget. Ya, di Jogja itu banyak sekali yang bisa dicontoh. Contohnya misalkan juara lomba kelurahan tahun 2016 atau 17 itu ya, yang Rejo Winangun itu ya, itu bisa bekerja sama dengan hotel. Jadi hotel-hotel itu welcome drink-nya dari kelurahan itu. Nah, artinya ini kan kita bisa saling menggandeng, no? Nah, ya, jadi bisa bersama-sama itu. Terus kemudian dengan artinya PKK itu di setiap lorong-lorong jalan-jalan itu semua tanaman-tanaman hidroponik gitu. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan kita semua. Nah, biasanya kalau hanya bercerita begini kan kurang menarik, kurang membuka gitu ya. Nah, kalau bisa studi banding, nah itu lebih bagus Ibu. Ya, studi banding di kelurahan-kelurahan yang juara. Kalau tahun ini misalnya di Jawa itu Jebres, Solo, itu bisa. Kalau di regional Sulawesi, ya Sulawesi itu contohnya kemarin yang juara desa Batu Kapur ya, kalau nggak salah Batu Kapur ya, Kalimantan itu ya, kalau anunya desanya. Nah, itu bisa berkunjung ke situ, seperti apa pengembangannya, wisata-wisata tematiknya. Nah, terus kemudian untuk masalah tek pengelolaan itu bisa dilakukan sampai di jalan. Nah, terus kemudian seperti ini, saya kira sudah sangat bagus. Ibu datang ke Bina Pemdes, nah, nanti bisa Ibu kembangkan juga ke Parekraf, pariwisata, ekonomi kreatif. Ya, artinya bagaimana Bau-Bau menjadi model pencontohan wisata tematik yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Dan saya kira ini tidak banyak. Ya. Kita akan menerapkan seperti sebuah percontohan ini yang seperti PKK ini kan belum banyak ini. Nah, nanti tinggal dikembangkan di Bau-Bau. Ya, saya kira ini bisa didukung oleh banyak pihak. Ya. Nah, kita bersyukur kita ada program P3PD. Ya, nah dengan program P3PD coba nanti Ibu ajukan proposal itu ya. Itu seperti apa bisa kita lakukan penjajakan awal
kalau memang itu memungkinkan, bukan hal yang tidak mungkin, bisa menjadi percontohan untuk model percontohan. Dan ini sangat senang pasti Ibu Ketum kalau ada percontohan seperti ini dengan berbagai macam upaya kita, inovasi kita. Nah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini baru brainstorming ya Bu ya, nanti bisa ditindaklanjuti dengan upaya-upaya lebih lanjut. Bu, ini sudah ada sedikit Bu, monggo silakan sambil santai aja Bu, dimakan diminum, silakan monggo Bu ya. Nah ini upaya yang penting. Terus kemudian ada hal yang mungkin dikembangkan lagi, yaitu menyangkut masalah digitalisasi ya, PKK itu ya. Dan silakan Ibu juga bisa menjadi pelopor, karena sekarang ini memang keterbatasan kita masalah digitalisasi ini ya. Nah, ini tentu saja perlu menggandeng teman-teman ibu-ibu yang muda-muda ya, milenial gitu ya, karena ini sudah eranya gitu. Nah, kemarin yang dikembangkan misalkan saja anti inflasi, tanaman anti inflasi, terus kemudian anti korupsi gitu ya. Nah itu kalau ibu-ibu bisa kembangkan di bau-bau bagus, dan itu pasti akan menjadi perhatian ya. Ya bisa gandeng, kalau anti korupsi bisa menggandeng misalkan saja teman-teman dari KPK ya. Kalau misalkan digitalisasi bisa gandeng juga Kominfo. Nah, apalagi itu luar biasa, nanti bisa Pak Kadis bisa minta tolong teman-teman ya Bu, misalkan Pak Kadis pemberdayaan juga demikian, bisa menggandeng dari itu PP kemudian perempuan, bagaimana mengembangkan mengenai kota yang nyaman anak gitu ya, RPTH dan sebagainya. Nah ini saya kira bagus sekali, banyak upaya Bu, tetapi saya kira ini langkah yang penting berkoordinasi seperti ini. Saya sangat berterima kasih pada Ibu Wali Santi yang telah berkenan hadir. Semoga langkah ini bisa nanti ditindaklanjuti dengan harapan kami menunggu juga pengajuan ya Bu ya, bisa untuk diagendakan di dalam program P3PD ya. Jadi kemudian yang selanjutnya ini sebelum lupa ini Bu, saya itu sangat intens terhadap perpustakaan sama arsip ya. Kita itu kan banyak pembangunan, tetapi sekarang ini banyak yang dilupakan karena nggak punya arsip begitu. Lah silakan kalau ini mau mengambil peran, misalkan PKK Bau-Bau mengambil peran mengenai masalah arsip, digitalisasi arsip, silakan kita bisa bersama-sama dengan teman-teman dari arsip ya nasional, bisa ya Bau-Bau bagaimana menjadikan percontohan-percontohan. Kalau perpustakaan berjalan, dan bahkan sekarang ini di tengah desa pun perpustakaan sudah ada perpustakaan digital. Nah bagaimana dengan Bau-Bau ya, kalau sudah syukur ya, saya kira itu Bu Audit. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan semoga diskusi nanti bisa menemukan hal-hal yang ditemu di antara kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Delvi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen atas arahannya. Izin Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Dirjen menekankan Ibu terkait dengan kelurahan. Sebenarnya sudah ada regulasinya Ibu terkait dengan Permendagri 130 tahun 2018 tentang bagaimana sarana prasarana di kelurahan, dan di sana Ibu sebenarnya ruang untuk mendukung PKK terkait dengan pemberdayaan itu sudah ada Ibu. Tapi tadi Bapak Dirjen sampaikan bahwa tergantung daripada kemampuan daripada pendapatan daerahnya, kan begitu ya Bu Bapak Dirjen. Nah izin Bapak Dirjen
mungkin kami harus melaporkan bahwa Bapak Mendagri kan sering berpesan ya Pak Dirjen ya, bahwa mengapa ketua tim penggerak PKK itu adalah istri gubernur, istri kepala daerah, istri gubernur, istri bupati, wali kota. Nah itu juga bermakna kenapa Pak Menteri sampaikan bahwa kelihatannya kalau kawan sekasur sekarang itu ketika membicarakan program itu bisa. Jadi ibu tinggal bisik-bisik ibu kepada bapak gitu, bisik-bisik. Silakan bapak ibu sambil santai bapak. Jadi ibu berbisik-bisik kepada bapak, Pak ini kegiatan PKK didukung Pak. Nah itu pasti nanti PKK akan didukung dari semua OPD. Yang penting ibu mengusulkan ya Bapak Dirjen ya, mengusulkan kepada lintas OPD gitu ibu terkait dengan yang sesuai dengan pokja-pokjanya. Kemudian misalnya kalau pokja 1 kaitannya dengan di OPD di sana itu yang menangani terkait dengan bagaimana pembentukan karakter. Kemudian di pokja 2, pokja 3 dengan pertanian misalnya seperti itu. Kemudian pokja 4 dengan kesehatan gitu Bu, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pokja 2 dengan UMKM koperasi Bu. Jadi ini sebenarnya izin Ibu, regulasinya sudah ada, kemudian Pak Ibu sebagai PKK, ketua tim penggerak PKK didukung oleh Bapak, kesediaan anggaran ada, dan itu pemberdayaan kita semua Bu. Jadi baik dengan dana maupun tidak dengan dana, mungkin kita bisa mendukung PKK. Hidup jaya PKK ya Bu. Baik, terima kasih Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak izin. Baik, Bapak dan Ibu, ini Bapak Dirjen benar-benar meluangkan waktu Ibu untuk di sela-sela kesibukan beliau. Itu kemarin di Rapornas semuanya beliau sangat sibuk. Betul Ibu, jadi tapi beliau berkenan menerima Bapak Ibu sekalian. Jadi kesempatan yang sangat baik ini, sangat baik dan berharga ini kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali kepada Bapak Dirjen. Karena Bapak Dirjen mumpung ini Bapak kira ada waktu ini. Tadi saya katakan, Bapak langsung mau menerima langsung nih, bukan main ini. Ya, baik. Kami silakan mungkin dari Bapak Ibu yang akan ditanyakan kepada Bapak Dirjen. Silakan. Terima kasih Bu izin Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, kemudian dan Republik Indonesia bersama jajaran Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor yang kami hormati dan seluruh jajaran. Terima kasih Pak. Langsung apa yang disampaikan oleh Ketua kami tadi, saat ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor tentang program desa wisata tematik atau program tematik. Itu adalah sesungguhnya pertama kemarin merupakan program dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara almarhumah Ibu Agista Aryani Alunazi. Itu memprogramkan tentang bagaimana penilaian desa atau kelurahan tematik, di mana masing-masing kabupaten kota menyiapkan satu yang menjadi percontohannya. Dalam perjalanannya ternyata Pak, di program PMB atau pemerintahan desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara juga terprogram tentang pelaksanaan lomba desa tematik yang kemarin dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah ini ternyata bersinergi dengan kami yang telah dilaksanakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Nah untuk itu kehadiran kami di tempat ini adalah mensinkronkan tentang program PMB dengan program PKK yang dikeluarkan oleh Ibu Agista kemarin. Yang pertama. Terus yang kedua, masalah pengembangan desa tematik seperti Ibu Ketua kami tadi mengatakan bahwa kami kaji banding di Kabupaten Goa 2 minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 10 November itu kami melaksanakan kaji banding. Ternyata memang untuk Kecamatan Palangga yang merupakan binaan dari PKK Kabupaten Goa, mereka langsung memang ada anggaran program dari desa yang diberikan kepada masing-masing desa 50 juta rupiah untuk pengelolaan pengembangan desa kampung tematik masing-masingnya. Jadi mereka mendapat bantuan 50 juta dari
dari program yang dikembangkan itu bantuan langsung dari anggaran pemerintahan desa. Sementara untuk selanjutnya pengembangan itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing desanya. Mungkin ini apakah kemudian kalau ada anggaran kelurahan kemudian bisa juga untuk anggaran pengembangan desa atau kelurahan tematik yang ada di kota, karena di kota nggak ada desanya, itu mungkin yang menjadi titik sentralnya. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa untuk Kota Bau-Bau mewakili Sulawesi Tenggara di lomba kelurahan menjadi juara 1. Jadi mewakili Sulawesi Tenggara, dan di samping itu juga PKK Kota Bau-Bau di berbagai ajang di bawah pimpinan Ibu Wali dan satu punya CSPD menjadi terbaik di Sulawesi Tenggara, baik itu pelaksanaan Jawa PKK maupun kegiatan 10 program PKK. Nah ini mungkin yang akan menjadi kemudian di background ke tingkat-tingkat kelurahan, karena yang di tingkat kelurahan yang bekerja itu adalah desa wisma seperti yang dikatakan oleh ibu kami tadi, sehingga kami terus melaksanakan pembinaan. Kemudian menyinggung tentang keadaan bagaimana kemudian digital di PKK Kota Bau-Bau, kami juga sedang membangun, insya Allah kami membangun website PKK Kota Bau-Bau yang coba kami padu dengan program dari Kominfo yang nanti kami buatkan, sehingga setiap kegiatan PKK bisa terupdate di website PKK Kota Bau-Bau. Dan kemudian kemarin kami dari Kominfo melaksanakan penataan kearsipan itu yang kami undang adalah dari OPD. Saran yang paling bagus kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Nanti kemudian kami akan juga nanti melibatkan PKK bagaimana nanti penataan arsip yang baik, karena di program kami itu ada namanya kegiatan bimbingan teknis sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Kemarin kita program Sri Kandi Pak, yang di aplikasi Sri Kandi yang kami kaitkan, nanti mungkin kemudian juga PKK nanti kami buatkan informasi selanjutnya. Pembicaranya itu langsung dari badan arsip nasional kemarin, dan mereka ternyata tertarik untuk kemudian bisa disubdomainkan di aplikasi Sri Kandi untuk kemudian bagaimana PKK punya penataan usaha arsip tersendiri untuk pelaksanaan pengolahan arsipnya tersendiri. Karena di PKK sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan penilaian 10 program PKK, tertib administrasi yang pertama dinilai adalah bagaimana penataan arsip yang benar dari PKK, sehingga menjadi menarik. Kemudian untuk digitalisasi di PKK, insya Allah kami terus berupaya. Kami sudah punya Instagram, sudah punya Facebook, sudah punya Instagram tersendiri, kemudian Twitter untuk PKK yang bisa dilihat di PKK Kota Bau-Bau. Saya kira itu Bapak, mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kami di tempat ini, insya Allah memang sudah ada regulasi tentang itu, dan kami sampaikan juga kalau program-program di PKK Kota Bau-Bau itu memang terintegrasi dengan kegiatan yang ada di dinas. Contohnya ada di Pokja 1 bisa bekerjasama dengan Kementerian Agama, kemudian bisa juga bekerjasama dengan BKKBN dalam hal kemudian banyak dinas yang kami ibu menitipkan program-program kami di dinas-dinas. Yang mungkin kami sampaikan tadi adalah konsennya di kelurahan atau desa tematik yang ada di Kota Bau-Bau. Karena dalam pengembangannya seperti yang kami dengar di Kabupaten Goa itu, untuk membangun itu mereka langsung mendapat dukungan langsung dari itu. Saya kira terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Magis. Bapak izin, kalau tadi kita mendengar kelihatannya laporannya sudah bagus ya Pak ya, sudah bagus. Jadi apa yang mesti ditanya lagi dan apa yang mesti dijawab lagi oleh Pak Dirjen ya. Tapi kalau tadi saya mendengar terkait dengan pertanyaan masih satu ya Pak ya, dana desa itu bisa 50 juta itu kan ya Pak ya, apakah dana kelurahan bisa gitu kan Pak ya, pertanyaannya satu itu aja kan Pak ya. Ya Pak, silakan Bapak Dirjen. Terima kasih Pak Kadis. Ini kalau saya mendengarkan ini sekilas ini juga kelihatannya PKK Bau-Bau ini sudah maju ya. Nah, memang kalau saya jalan-jalan di Bau-Bau itu saya lihat kotanya menarik betul. Apalagi kalau nyebrang naik kapal itu di situ, waduh,
rasanya pengen kembali lagi gitu ya. Dan siap. Ya, jadi artinya mari kita jadikan ini betul yang dikatakan Bu Audi, lebih baik terus progres terus ya. Setiap tahun ada progres. Nah saya ingat Pak, jadi Bapak Menteri itu punya program namanya Kota Bersih. Bagaimana kita bisa menjadi penggerak gitu ya, bagaimana Kota Bersih itu. Terus kemudian yang kedua, ini dari Pak Kadis tadi yang menjadi persoalan kita adalah masalah anggaran ya, keterbatasan anggaran. Tadi kalau di desa itu kan ada PADES, pendapatan asli desa ya, itu yang digali dari hasil swadayanya masyarakat, usahanya masyarakat. Kenapa tidak di kelurahan tidak kita gerakkan itu? Jadi bisa menghasilkan, misalkan tadi ada tanah-tanah yang dimiliki oleh daerah, bisa dari PKK untuk mengelola kekayaan yang dipisahkan tadi. Jadi yang tidak dikelola langsung oleh Pemda, tapi nanti oleh PKK, misalkan melalui penanaman buah-buahan, hasil bumi, hidroponik. Nah, apakah PKK harus terjun langsung menanam sendiri? Kan tidak, tapi bisa melalui PKK yang ada di kelurahan, Jasa Wisma, begitu. Nah ini tinggal saja, saya kira sudah agak akan ya, kalau ada masukan begini bapak-bapak itu langsung turun begitu. Ya apalagi bapak yang akan mengelola bagaimana kalau nggak sama ibu-ibunya kan gitu ya. Nah ini bagaimana sekarang dikembangkan. Nah terus kemudian intinya apa? Intinya sebenarnya untuk PADES tadi. Kalau di desa ada PADES, kalau di daerah kan PAD ya, kelurahan masuk PAD, tapi dalam skala kecil, pendapatan asli kelurahan gitu. Dalam tanda kutip ya. Ya ini bagaimana dikembangkan. Nah, terus kemudian memang kita itu ada regulasi Pak. Regulasi kita kalau kita baca di Permendagri 130 tadi, kita akan tahu kalau kelurahan-kelurahan itu ya minimalnya sekarang kalau nggak salah 300 juta minimalnya itu ya. Tetapi kalau yang ada desanya, nah tuh kota-kota memang ada desanya Bu, kota-kota ya, kota itu ada desanya juga. Kalau yang ada desanya minimal itu seperti dana desa yang terkecil Pak. Nah maka terobosannya bagaimana nih? Karena ini kan semua di Kota Bau ini kelurahan. Ya. Karena semua kelurahan, maka yang bisa kita upayakan adalah satu melalui pendapatan tadi untuk mengelola. Oke. Sebenarnya ini istilah nggak ada ya, tapi ini istilah yang harus kita berikan untuk bagaimana kelurahan itu berkarya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sekarang melakukan kerjasama. Jadi dalam kerjasama yang sekarang ini wilayahnya itu kan didorong di tingkat kecamatan. Kalau untuk daerah ya, nanti di kecamatan ini bagaimana PKK bisa terlibat untuk mengelola itu, artinya menjadi bagian dari kerjasama yang ada, kerjasama daerah kalau dalam hal ini ya, bagian dari situ, terutama di wilayah PKK yang bersangkutan. Nah, ini apakah sudah dilaksanakan atau belum? Nah, terobosan-terobosan yang bisa dilakukan. Terus kemudian yang ketiga itu tadi adanya pelimpahan tanda kutip ya Bu ya, pelimpahan yang ditugaskan dari Bapak Wali Kota untuk melaksanakan PKK, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi saya katakan co-sharing tadi, saling berbagi tadi.
Nah ini saya kira akan menjadi satu terobosan yang baik ya. Nah yang keempat yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah memberikan proposal bagaimana untuk menjadi percontohan tahun 2023 di program P3TP ya. Jadi dengan tematiknya misalkan tadi melalui wisata tematik, terus kemudian melalui kegiatan apa yang memang di daerah lain belum ada. Saya tertarik dulu Bu, ketika ada lomba desa dan kelurahan, saya lupa ya tahunnya itu, tapi yang tahun 2016-17 ya, ada inovasi yang dilakukan oleh desa di Toraja Utara, yaitu dengan inovasinya polisi ASI. Wah itu betul-betul itu saya tertegun itu saya, polisi ASI itu. Jadi bagaimana di usia emas itu 1000 hari itu diawasi betul oleh ibu-ibu ini. Jadi nah ini terobosan-terobosan seperti ini jangan kita berpikir kalau inovasi itu pasti penemuan teknologi tinggi gitu. Enggak, ide gagasan juga bisa ya, yang intinya meningkatkan kinerja kita, yang meningkatkan pelayanan. Kalau generasi penerus kita pintar-pintar kan iya kan, tapi kalau kita tidak kita awasi mungkin nanti stunting ya karena kesusahan ekonomi dan sebagainya toh Bu pertanian ini. Nah terus kemudian untuk masalah yang keasepan, perpustakaan kalau memang sudah ada Pak Kadis bagus, ini bisa ditingkatkan lagi menjadi bisa belajar digitalisasinya ya, digital. Ini perlu kita respon. Nah yang terakhir ini saya tidak merespon pertanyaan saran bukan ini, tapi begini ada cerita ini setiap manusia bawakan terus setiap kesempatan. Jadi kalau sudah pernah dengar ceritanya ini jangan bosan-bosan ya Bu ya. Jadi ada suatu daerah kelurahan namanya Nikoten 2 di NTT. Itu kelurahannya maju banget. Rewarangga di ND juga demikian. Kuncinya, kalau saya cerita itu terus bulu-bulu berdiri bisa itu. Sebenarnya hanya karena kepedulian. Kepedulian siapa? Warganya yang sudah sukses. Ayo pada bangun kelurahannya. Nah ini perlu kita lakukan. Saya yakin di kota Bau-Bau ini banyak yang sudah sukses, baik di Jakarta, baik di daerah-daerah lain. Bagaimana bukan untuk membangun ya daerahnya. Dan kalau kita ke sana di pojok-pojok itu sudah ada kayak mesin ATM. Padahal mesin ATM bukan mesin ATM ini, tapi di situ itu adalah bagaimana kalau orang mau butuh surat keterangan dan sebagainya, hanya klik 5 menit itu udah keluar, nggak perlu ke kantor kelurahan. Itu di NTT tuh. Ya, jadi semua masuk kelurahan sudah bisa saya tahu semua itu. Ya, nah kayak gini Bapak dan Ibu ini bisa dicontoh, bisa melalui PKK-nya, PKK ini, dan saya yakin kalau ini terjadi maka betul-betul ada percepatan. Artinya sebenarnya sangat berpengaruh PKK ini. Benar dikatakan Bu Devi tadi, karena PKK ini kan berdekatan dengan bapak-bapaknya tahu. Nah, bisa dibisikkan kan? Ya, ini loh, kita contoh ini daerah ini. Kan bisik yang baik ya Bu ya, yang ini kotanya yang bagus, ini loh, kenapa Pak nggak bisa ini di tempat kita, ini ayo dibangun. Nah, silakan nanti diperlihatkan. Mau sekarang dua dengan YouTube juga banyak, ya Google juga banyak. Apalagi kalau mau berkunjung ke wilayah itu, lebih bagus lagi. Gitu. Nah,
tentu saja ini perlu ada perencanaan yang baik, ada target, kemudian ada cara untuk menuju target itu. Nah, inilah yang sering didorong oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Tri Tito Karnavian, mengenai rencana induk, mengenai strategi, ya bagaimana untuk mencapai ini. Nah, ini saya kira penting sekali sesuai dengan kebutuhan kita, permasalahan dan potensinya. Saya kira itu Pak Kadis yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi ini luar biasa nih ya yang sudah dilakukan, banyak program yang sudah bagus, bahkan sudah ada di Twitter, di Facebook. Wah, ini berarti kita nggak mau kalah sama milenial ya. Ya baguslah. Oke, terima kasih Pak Dewi. Terima kasih Bapak Dirjen. Mungkin kami beri kesempatan. Mungkin saya Baik, siap Ibu, silakan Ibu. terima kasih Pak untuk yang kedua kalinya. Saya tertarik tadi tentang cerita inovasi. Saya sedikit bercerita Pak tentang inovasi yang PKK sudah lakukan. Jadi baru-baru ini kami ada lomba 10 program PKK. Inovasi kami di situ karena stunting ini merupakan isu nasional. Kami mencoba membuat media center tentang stunting karena kami yakin bahwa ujung tombak kami Dasawisma di tingkat kelurahan juga mungkin dalam melaksanakan kegiatannya ya untuk sosialisasi door to door, ada saja sasaran masyarakat kami mungkin ketika mereka datang untuk menyampaikan tentang stunting ini mereka tidak berada di tempat, sehingga kami kemudian berinisiatif untuk membuat semacam media center stunting. Jadi di dalam media center itu ada keterlibatan beberapa dinas, Kementerian Agama, Pemberdayaan Perempuan, kemudian ada dari Dinas Kesehatan, kemudian Pertanian, dan tim penggerak PKK. Nah, di Posyandu juga kami menganjurkan untuk menambah buku catatan. Jadi ada buku umum dan ada buku khusus, di mana buku umum itu memuat semua nama yang datang ke Posyandu, tetapi ketika dia terindikasi bahwa mengarah ke stunting atau ke gizi buruk, maka catatannya dipindahkan ke buku lain. Ini tentu ke buku khusus tadi, ini tentu untuk memudahkan intervensi. Kemudian Pak, tadi juga saya mendengarkan Bapak berbicara tentang digitalisasi. Kami juga sudah ada satu kelurahan yang menjadi percontohan, di mana semua akses di situ bisa semuanya bisa diakses lewat digitalisasi, yaitu di Kelurahan Melai yang baru-baru saja mendapatkan juara 1 lomba kelurahan untuk 3 provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk perpustakaan di kelurahan-kelurahan kami juga di Kota Bau-Bau itu sudah ada Pak, namanya pojok baca. Walaupun sudah walaupun tidak lengkap seperti perpustakaan, tetapi di pojok baca juga tersedia bacaan-bacaan ringan yang bisa dibaca oleh setiap tamu-tamu yang hadir di kelurahan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu atau Bapak, mungkin ada yang baik Ibu, silakan Ibu. Mungkin sebutkan ya Bu nama Ibu. Nama saya Erni Haryati Masri, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Pemerintahan Desa, yang kami sayangi Ibu Ketua PKK Kota Bau-Bau. Kami akan kami sampaikan Pak, bahwa Kota Bau-Bau sekarang sedang giat-giatnya menghidupkan UMKM. Ya, untuk itu kami dari PKK Kota Bau-Bau ingin menggalakkan UP2K Pak dari Pokja 2 di setiap kelurahan. Namun kami terkendala
pada modal awal yang akan kami pinjamkan kepada anggota. Mungkin Bapak bisa memberikan solusi, mungkin kami dapat memperoleh bantuan pembinaan dari dana desa, atau mungkin Pak solusi yang lain ya, untuk modal awal yang kami akan pinjamkan pada masyarakat. Itu saja Pak, unek-unek kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau, yang kami hormati pula pemandu acara Ibu dan teman-teman yang sama berbahagia. Tentunya kami dari Pokja 3 Pak, PKK Kota Bau-Bau, tadi juga kami sangat menarik apa yang disampaikan Bapak, menyinggung dengan masalah hatinya PKK. Hatinya PKK ini adalah merupakan program unggulan nasional. Tentunya kami dari PKK Kota Bau-Bau juga sudah melaksanakan kegiatan itu. Namun tentunya masih ada hal-hal yang masih belum terlaksana dengan baik. Di mana yang kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, kemudian peternakan juga, hanya dengan seperti katakan itu bantuan-bantuan pupuk yang masih sangat kurang. Jadi itu mungkin juga kami meminta bagaimana solusi juga itu tentang pemberian pupuk. Juga kami baru-baru ini seperti yang disampaikan Ibu Ketua kami tadi, bahwasanya baru-baru melaksanakan lomba 10 program. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi unggulan itu di desa kami atau di kelurahan yang kami menjadi sasaran itu, mereka juga sudah berbuat melaksanakan tentang hatinya PKK di desa-desa wisma masing-masing. Hanya yang menjadi kekurangan itu tadi tentang pupuk dan lain sebagian daripada yang menjadi kendala di lapangan. Mungkin terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dirjen, ada 2 pertanyaan tadi Pak, terkait bagaimana nih kelihatannya dua-duanya modal dua-duanya ini Pak. Padahal tadi Bapak sudah terangkan ya Pak ya, tapi nggak apa-apa. Baik, izin Bapak Dirjen, yang pertama ini terkait dengan bagaimana untuk modal awal di UP2K ya Bu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan bantuan pupuk gitu ya Bu ya, dari Pokja 3. Monggo silakan Bapak Dirjen. Terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaannya dan yang menarik ini. Yang pertama dari Bu Audi ini. Jadi sudah ada kelurahan Melai yang juara tingkat provinsi. Nah, ini justru yang perlu digarap bersama. Ya. Artinya begini, kalau kelurahan juara, kita ada data, ya kan Bu. Nah, data di Bina Kemdes ini ada data namanya profil desa dan kelurahan. Ya. Terus kemudian ada data mengenai evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu ini diperiksa betul. Dia itu kekurangannya di mana. Walaupun sudah juara 1. Karena apa? Yang juara 1 ini akan dijadikan model. Artinya kalau model itu lengkap. Kalau orang nilainya anak sekolah itu kalau lengkapan 10 ya Bu ya. Mungkin dari nilai 10 itu dia sudah dapat nilai 9 sehingga menjadi juara provinsi. Nah, nilai 9 ini yang kurang apa? 1 nilainya. Di mana itu? Oh, kalau nilai 1 itu mungkin di kewilayahannya masih ada kurang dia, atau di kemasyarakatannya, atau di pemerintahannya. Nah, nilai 1 itulah yang mari kita benahi bersama. Terus menjadi pusat pembelajaran yang dikembangkan ke semua kelurahan, termasuk PKK yang ada di Bau-Bau. Nah, ini butuh kegotong royongan di antara kita.
Maka kita bersyukur Bu, kalau sudah ada modal ini. Ini modal sosial. Ya, modal sosial ini. Jangan sampai modal hanya diartikan uang saja. Tidak, tapi ini modal sosial yang luar biasa yang diberikan Yang Kuasa. Ide dia, wah udah nih dikumpulkan orang kampung itu. Nah kemudian dia bekerja sama dengan mekanisasi, pertanian dan sebagainya. Ada alat yang kayak bentuknya paruh kakak tua itu. Ternyata itu kalau dengan alat itu yang namanya biji mete itu tidak pecah, utuh. Terus yang namanya jambunya ini dibuat sirup, dilabelin, dilatihkan ke dasar Wisma itu. Terus yang namanya sepahnya itu abon. Iya, itu dilabelin lagi. Seperti itu sebenarnya. Ini yang didorong oleh Bapak Menteri Ketum di pelatihan nanti P3PD yang tematik. Jadi selain masalah leadership, ada entrepreneurship yang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah ini potensi sekarang mengidentifikasi potensi-potensi di bawah-bawah apa aja, apa yang bisa dikembangkan di dalam. Jadi ada legacy nanti pelatihan selesai, bukan selesai begitu, tapi bisa jalan. Nah ini yang tugas kita yang berat, UAUD, yang perlu kita mengidentifikasi potensi kita, mana yang perlu kita lakukan perbaikan bisa menghasilkan yang saya tentu tadi pendapatan asli tadi itu di wilayah kita. Nah, terus kemudian saya kira ini sangat bagus kalau sudah ada lomba sebuah program yang ini sudah luar biasa. Ini yang perlu kita tingkatkan. Terus kemudian menyangkut masalah pupuk. Nah, kalau ini pupuk ini menjadi persoalan kita, justru ini peluang kita sebenarnya di sekitar Jakarta, dan saya yakin Bapak Ibu juga ada di sana, ya pasti ada yang mau buat pupuk dan organik. Nah ini harus kita beri contoh. Saya masih ingat dulu ada juara lomba desa yang saya terkebun itu, kepala desanya perempuan dari Luwuk Utara, ya namanya itu desanya itu saya lupa ya desanya itu namanya itu. Jadi desa itu jauh sekali dari pusat pemerintahan kabupaten itu. Nah terus kemudian ibu ini perempuan apa desanya Bu? Wah luar biasa semangatnya. Terus saya tanya, Bu, jaraknya dari kabupaten ke desa Ibu berapa? Pak Eko katanya, kalau jarak nggak usah saya sebutkan. Tetapi kalau dari kabupaten ke desa saya itu kalau naik ojek 1.500.000. Ampun, berarti nggak bisa membayangkan deh gitu. Ya, atau kok bisa Ibu juara? Ya kita ubah Pak, yang namanya kekurangan itu jadi kelebihan kita. Waduh mantap ini, saya makin tertarik saya. Terus caranya gimana Bu? Kok bisa? Jadi Pak, kalau beli pupuk, saya itu kan jauh ke kota, mahal. Nah akhirnya apa? Saya labelin semua produk kita itu adalah organik, karena memang tidak pakai pupuk. Karena kalau pakai pupuk memang mahal, maka mengumpulkan daun-daun kotoran ternak itu, ya. Terus kemudian menjadi keunggulan malah orang mencari beras dari desa itu, namanya desa apa lupa saya. Iya. Nah justru ini peluang. Nah sekarang organik ini sudah dikelola oleh bapak-bapak, ibu-ibu di kelurahan-kelurahan. Nah silakan dikembangkan. Seperti bank sampah juga atau Bu. Nah itu dikelola, tapi masing-masing kelihatannya sama bank sampah, tapi masing-masing ada yang dikembalikan dalam bentuk uang, ada yang dikembalikan dalam voucher,
ada yang di belah-belah kebutuhan, silakan ini yang sesuai di sana yang seperti apa yang disenangi oleh masyarakat. Nah, seperti ini. Nah, saya kira dengan cara-cara ini maka kita akan merubah kelemahan kita itu menjadi keunggulan di antara kita. Ya, ini hal yang tidak mudah, perlu proses, ya. Tetapi dengan hadirnya PKK ini, saya kira nanti betul-betul kita berdayakan lahan-lahan kita, ya, di samping asri, produktif, kan begitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, saya yakin PKK ini sangat strategis, Bu Wali, sangat luar biasa. Bahkan sering dikatakan oleh Bapak Menteri, inilah satu-satunya organisasi yang bisa sampai ke keluarga itu ya hanya PKK. Ya. Nah, mari kita majukan bersama gitu ya, majukan bersama menjadi pendorong. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti Pokja ini harus bergerak ya. Kalau yang Pokja pertama dengan Pak Redinya sekarang ya Bu ya. Nah, saya sangat tertarik itu Pak Redi itu ya. Terus kemudian kalau Pokja kedua dengan Gelari Pelangi itu ya. Nah, ketiga hadirnya PKK. Terus yang keempat itu dengan tanggal bencana ya, tanggal bencana. Nah, itu. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama. Hari ini kita tingkatkan Bapak dan Ibu. Kalau ini berhasil, pasti maju wilayah kita. Ya, saya kira itu. Mbak Desri mungkin tambah, Mbak Desri, Mas Panji. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa beserta jajarannya yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau bersama rekan-rekan. Satu saja ingin kami titip pesan barangkali Pak. Tadi saya banyak mendengar bahwa di Dirjen Bina Pemerintahan Desa ini sering melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kami sangat berharap jika ada pelatihan untuk pelatih ya TOT itu terkait dengan kelembagaan PKK, mungkin kami bisa diikutkan. Demikian barangkali Pak yang bisa kami sarankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Dirjen. Terima kasih Bu Kadis ya. Jadi memang kita sekarang sedang menggiatkan pelatihan-pelatihan ya masuk untuk PKK. Nah, ini memang kita awali Desember ini sebenarnya kita ingin refresh untuk MOT-nya. Ya. Nah, MOT ini mungkin dia akan dilaksanakan di bulan Desember ini tapi secara virtual. Ya, karena kita sebenarnya masih ada ya pandemi, terus kemudian masalah interaksi dengan Bank Dunia. Nah, Bank Dunia ini akan mungkin ya kita perkirakan Januari Februari lah bisa berjalan. Nah, terus kemudian sebenarnya di sini ada modul-modul, walaupun modul-modul itu kita arahkan sebenarnya ke desa, Bu. Tapi tidak ada salah kalau nanti misalkan Ibu memerlukan dan sebagainya bisa mengajukan ya Bu ya. Nanti bisa kita komunikasikan, kita kasihkan modul itu. Nanti tinggal dimodifikasikan, dimodifikasi untuk kelurahan. Nah, saya kira seperti itu. Terus kemudian kita juga punya badan diklat regional. Terus kemudian ada juga balai. Kalau untuk desanya itu bisa dilakukan juga kerjasama begitu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi berbagai upaya yang sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bagaimana untuk meningkatkan kapasitas. Nah, nanti kalau misalkan aja mau ada pelatihan dan sebagainya bekerja sama antar bisa juga, tidak tertutup kemungkinan, banyak hal bisa kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelatihan. Dan nanti kalau memang berminat untuk pelatihan, ikut dalam pelatihan,
ya tetap kita akomodir Bu nanti kalau ya Bu ya, kalau memang dari teman-teman kelurahan ya diikut sertakan ya, banyak cara menuju rumah, yang penting kita maju bersama gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang kami hormati dan kami cintai, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau dan teman-teman semua. Baik, hanya sedikit Bu, mungkin Ibu tadi lupa menyampaikan bahwasanya kami di Kota Bau itu di samping inovasi kami, di samping membuat media center itu, kami untuk penurunan angka stunting itu, ibu kami ini membuat pelakunya itu adalah kami juga PKK, tetapi merupakan penyuluhan juga. Jadi ibu membuat film pendek tentang stunting. Iya, jadi film ini diputar di mana ada pertemuan, pokoknya ini semua lini masuknya. Jadi ini inovasi ibu itu selain media center, kemudian yang kedua mungkin sedikit Bu, kita ketahui bahwasanya Pokja 4 ini kan kaitannya dengan kesehatan. Kami sudah banyak juga berkoordinasi, kami ikut juga di dalam perencanaan, tetapi dalam pelaksanaan kayaknya juga masih ada ego program. Jadi mungkin kami butuh bukan dana, bukan apa, tetapi mungkin ada penegasan atau penekanan dari atas bagaimana PKK ini bisa terlibat dengan pelaksanaan program terkait dengan PKK. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Dirjen, mungkin ada pesan Pak, pesan yang untuk Bapak Ibu sebelum pulang Pak, apa yang harus dilakukan mereka? Kan Bapak tadi sudah banyak menyampaikan, tapi mungkin ada yang benar-benar Bapak pesankan untuk Ibu Ketua dan Bapak sekalian. Terima kasih Bu Derby. Jadi ini pertanyaan ini menggelitik kita ya. Tadi saya ingat ya, desa yang jauh itu tadi namanya desa Seku ya, yang juara itu Seku. Jadi dia juara 2 atau 3 waktu itu. Tapi yang paling penting sebenarnya apa? Semangat kebersamaan, maju bersama. Jadi mari kita rubah setiap kekurangan itu menjadi kelebihan. Ya, terus kemudian bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat individu ini memang. Ya, nah ini dalam kehidupan berorganisasi juga sama. Ya, kalau dalam birokrasi itu sifat ego ini macam-macam ini. Ada yang disebut juga dengan silo mentality. Silo mentality itu tidak mau berbagi informasi. Jadi sini buat aplikasi, ini buat aplikasi, buat sama. Tapi nggak mau berbagi. Nah kita jangan ini. Mari kita mulai kebersamaan bersama-sama. Ya di bawah kepemimpinan Waudi ya, kalau di bawah bersama-sama satu gerakan gitu ya, satu gerakan. Nah kalau di PKK ini menjadi satu gerakan yang bisa menopang dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, tentu ini akan mempercepat bersama-sama. Sekali lagi ini bersama-sama. Ya, kalau dalam bahasa di desa itu gotong royong. Ya, gotong royong. Nah, gerakan ini terus mari kita dorong. Nah, terus kemudian yang tertarik ini kan kalau di ASN, yang ASN ya mungkin Pak Kadis ya. Sekarang kan didorong core value kita itu namanya berakhlak. Mungkin sering mendengar ya, berakhlak. Kemudian ada employer brandingnya. Employer brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Nah ini apa yang menjadi dorongan kita semua? Berakhlak itu singkatan, berorientasi pada pelayanan masyarakat, A-nya itu adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyalitas, ya. Kemudian A-nya yang itu adaptif, dan K-nya yang terakhir kolaboratif. Nah, sekarang bagaimana berkolaborasi PKK dengan pihak-pihak terkait, baik melalui perusahaan dengan CSR-nya, dengan media massa untuk menyebarluaskan publikasi, dengan masyarakat gerakan bersama, gitu ya, kader-kadernya, baik itu melalui di Dasabesma dan sebagainya, ya. Jadi bisa dilakukan kalau dengan niat yang baik, saya kira. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya kira bisa menjadi pendorong kita. Mari kita saling kompak. Dan kelemahan kita begini, kadang-kadang kalau rapat, ini mohon maaf ya Bu ya, kalau rapat kita setuju gitu, ikutan Bu. Iya, nanti di belakangan nggak dilaksanakan Bu, atau melalui lain, jangan ini. Kalau sudah setuju ya betul-betul laksanakan. Jadi perencanaan dan pelaksanaan ini satu kesatuan utuh. Jangan biasakan kita individu tadi. Jadi ya kalau menurut hati kita memang kok nggak sesuai. Tapi kalau udah keputusan ya harus dilaksanakan toh. Apalagi udah keputusan pimpinan begitu. Nah itu yang disebut loyal saya kira. Nah terus kemudian bagi kita semua hal-hal yang sudah diraih ini mari ditingkatkan. Contohnya media center, terus stunting, film pendek. Saya suka film pendek Bu. Jadi film pendek itu macam-macam. Ya ada film pendek yang kalau yang terkenal itu ya, ada yang namanya KTP, kalau buka KTP itu. Bagaimana melakukan orang KTP itu? Itu bagus film pendek itu. Saya sering putar itu film pendek KTP. Terus kalau yang juara internasional itu perenjak. Nah ini bagus ini perenjak ini. Nah, padahal film itu hanya berapa menit, tapi syarat dengan saran, pesan, ya, dengan budaya. Nah itu mari kita Bapak Ibu kita dorong. Mungkin dengan pendekatan seperti ini, ya, akan lebih menggugah masyarakat. Ya, bisa dalam menjaga kebersihan, contohnya PHBS ya. Bagaimana, terus bagaimana dalam kita bergotong royong bersama-sama, bekerja sama, bertetangga. Nah ini hal-hal yang bisa dipesankan lewat film-film pendek seperti itu. Saya kira ini yang cukup menarik bagi saya dan Bapak Ibu. Ini yang sudah kita awali dengan pertemuan seperti ini. Jangan putus. Ya ini Pak Derby, Mas Panji, ada WA group. Nah ya, terus ditindaklanjut. Ini namanya teknologi gitu ya. Tidak lanjut walaupun di bau-bau di Jakarta komunikasi silaturahmi monggo terus dilaksanakan ya. Saya kira itu Ibu Oke beserta Bapak dan Ibu semua pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau ke bau-bau, kami hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Ya, salam hormat untuk keluarga. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, dan masih diberi kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dewi. Izin Bapak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya Derby Diana, Ibu Bapak sekalian, saya sebagai Kasubdit Fasilitasi PKK, saya sebagai stafnya Mbak Dirjen. Kemudian ini ada Pak Panji, juga sebagai analis kebijakan di PKK juga, kami sama-sama. Kemudian ada Mas Sulung, pendiri Mas Sulung, ini juga di PKK, yang kami mau fasilitasi PKK. Ada satu lagi Mas Alan ya,
sana. Iya, jadi kami dari tim Subdit Fasilitasi PKK yang selalu harus siap Bu melaksanakan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Baik, izin Bapak Dirjen ada sedikit ini untuk Ibu Wali Kota dan Ibu Bapak sekalian. PKK Kota Bau-Bau kerja ikhlas dan berkarya bersama membangun warganya, membangun daerahnya. Hidup jaya PKK. Izin Bapak Ibu, Bapak Dirjen sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak Dirjen sudah meluangkan waktunya bersama-sama kita, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam memandu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sangat bermakna bagi kita. Kita bertemu dengan tim penggerak PKK Kota Bau-Bau bersama Bu Audi beserta pengurus PKK. Apa hal-hal yang bisa kita petik dari pertemuan ini? Yang pertama, dari sisi kelembagaan, ini adalah hubungan antara pusat dan daerah. Bagaimana kita telah melakukan pembinaan antara pusat dengan daerah dalam rangka meningkatkan berbagai struktur kampung PKK yang ada di daerah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kita dapat mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita share dan ini akan kita sebarluaskan. Tentu saja hal yang sudah baik seperti media center stunting, terus kemudian film pendek mengenai stunting, ini tentu akan kita sebarluaskan ke daerah-daerah yang lain supaya dicontoh, ditingkatkan untuk meningkatkan berbagai program, kegiatan, keberhasilan yang sudah dilakukan oleh PKK. Terus kemudian yang ketiga dari pertemuan ini tentu saja yang kita harapkan ada solusi alternatif, ada peningkatan, ada perbaikan, sehingga kita sebagai kader-kader PKK benar-benar bisa mendukung dalam setiap program baik itu pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Ibu sendiri mungkin ada yang disampaikan Ibu terkait dengan pertemuan ini? Ya, saya kira ini pertemuan yang sangat baik. Kami tadi sudah melakukan audiensi dengan Bapak Dirjen dan insya Allah semua yang menjadi pencerahan dari Bapak Dirjen akan kami tidak lanjuti setelah kami pulang ke daerah. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini kita menuju ke kantor pusat PKK bersama Ibu Ketua Tim Penggerak Kota Bau.
diterima langsung oleh Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Dan tadi banyak hal yang telah kita dapatkan dari audiensi tersebut, dan saat ini kita telah bersama dengan ibu yang tercinta kita, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau. Ibu, kami ingin menanyakan bagaimana terkait hal yang telah didapatkan dari pertemuan dengan Pak Dirjen tadi. Jadi tadi audiensi kita dengan Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, begitu banyak pencerahan yang beliau sampaikan terkait dengan kelembagaan PKK. Saya kira semua yang pencerahan tadi setelah kita pulang tentu menjadi oleh-oleh, dan kita akan tidak lanjuti di kelembagaan PKK kita. Harapan saya tentunya, dan kita semua tim penggerak PKK Kota, setelah audiensi ini ya tim penggerak PKK Kota akan lebih berkembang lagi dan lebih banyak inovasi. Jadi terkait dengan pengembangan wisata tematik tadi beliau sampaikan ada aturan pemerintah, tadi sudah ada permennya. Situ sudah ada yang mengatur payung hukum tentang kelurahan ya. Dan insya Allah itu akan kita berlakukan di daerah kita, khususnya terkait dengan dasawisma, karena memang keberadaan dasawisma kita ini sangat-sangat penting, karena mereka adalah ujung tombak kita. Jadi memang mereka juga harus memperoleh reward dari pemerintah ya dengan kerja-kerja mereka selama ini. Pemirsa, itulah tadi pembicaraan kita dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau tentang hal-hal yang akan senantiasa diterapkan nantinya setelah kunjungan kita Tim Penggerak Kota Bau-Bau ke Kota Bau-Bau nanti. Pemirsa, akhirnya selesai juga audiensi kita, dan tadi dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau dan diterima langsung oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan tentunya banyak hal yang menjadi oleh-oleh yang akan dibawa pulang ke Bau-Bau untuk kemudian banyak program-program PKK yang akan diwujudkan melalui kegiatan audiensi kita di Jakarta. Terima kasih.